Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel Bang Kumis Berbagi. Kali ini Bang Kumis lagi bersama Camat Labuan, Bapak Aceh Januji SK. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Kumis. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada channel Bang Kumis Berbagi untuk sedikit mengulas dan evaluasi tugas sebagai camat di Labuan Bang. Terima kasih Bang Kumis atas kehadirannya di pagi hari ini di Kecamatan Labuan. Saya senang sekali untuk berbagi kepada masyarakat Labuan, khususnya umumnya Kabupaten Pandeglang. Nah, sekarang kita bicara tugas Bapak selama menjabat. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan agar Pandeglang khususnya Labuan ini menjadikan barometer baik pariwisata, ekonomi, budaya, agama. Nampaknya pariwisata lagi jadi sorotan nih. Sorotan ya? Iya coba tentang pariwisata Karena kita punya pantai ya. punya pantai, Carita juga dari sini datangnya. Ya. Dan memang sektor pariwisata lah yang akan mendongkrak ekonomi keseluruhan di Pandeglang. Coba. Siapa Kumis? Semenjak saya datang ke Labuan itu per bulan Januari 2020. Ya intinya saya meneruskan dari camat-camat sebelumnya sebelum saya. Jadi di Labuan ini memiliki pantai dari Caringin sampai ke Cigonda. Di sana ada beberapa wisata Potensi. potensi. iya. Pertama wisata religi Yang di Caringin dan Cigonda. yang sekarang lagi di Facebook, di YouTube lagi viral Pak, pantai gorengan. Wih, pantai gorengan ya. Coba. Ada juga Upaya- pantai gorengan, pantai Teluk, Batako, kuliner, ya. wisata kuliner. Sekarang lagi booming ya di mana-mana. Alhamdulillah untuk Labuan. Nah, saya selalu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Labuan bersama Muspika, Kapolsek dan Padaramil. Alhamdulillah kami bersama-sama untuk meningkatkan dan mempromosikan terkait masalah wisata yang ada di Kecamatan Labuan. Alhamdulillah berkat kebijakan Ibu ya sesuai dengan program Ibu Bupati yang sekarang bahwa wisata di Kabupaten Pandeglang khususnya di Kecamatan Labuan ya, yang terkenal dulunya Labuan ini dengan kekumuhan, Desa tertinggal. desa tertinggal gitu. Alhamdulillah berkat perjuangan Ibu Bupati yang sekarang Labuan itu mendapatkan anggaran yang cukup fantastis. Dampak dari sebuah pariwisata, intinya wisata Pak. Karena Pak, Labuan khususnya Pandeglang sudah tahu bahwa Pandeglang kota santri. Kota santri. Dan secara tidak langsung Pak, ya, antara pariwisata dan agama, khususnya para ulama, ada gesekan-gesekan tanda kutip, Ya. ya kan? Nah, kiat-kiat apa saja nih yang dilakukan Bapak agar antara hukum agama dan pariwisata sejalan? Dalam arti agama dikedepankan tetap, tapi pariwisata pun sektor pariwisata akan jalan. Nah itu harapan saya, bagaimana cara kiat-kiat saya untuk supaya berjalan dengan lancar ya pariwisata ini. Justru ada semacam gesekan-gesekan apa yang disampaikan oleh Bang Kumis ya, terutama ya alhamdulillah untuk Kecamatan Labuan sampai sekarang ini kalau saya simak atau simpulkan gitu ya Bang Kumis, gesekan-gesekan itu bisa dibilang itu cukup kecil ya, karena mungkin Berarti tidak ada ya? bukan tidak ada. Nah, tentu pasti Ya. positif dan negatifnya tentu ada. Tapi saya mohon jangan melihat dari sisi negatifnya saja, tapi melihat sisi positif dengan adanya tempat wisata ini. Pertama mendongkrak ekonomi masyarakat Ya. gitu. Maka pertama yang saya harus lakukan, kiat-kiat saya yang pernah saya lakukan ya di Kecamatan Labuan itu harus kita merangkul semua kalangan ya, baik itu tokoh masyarakat, Kepala desa, ya. kepala desa, termasuk juga tokoh pemuda, lalu jawaranya yang ada di Labuan. Dalam arti semua stakeholder saya akan merangkul, ajak bareng-bareng, disosialisasikan bahwa positifnya bahwa dengan adanya wisata inilah untuk ke
depan supaya ekonomi Kecamatan Labuan bisa bermanfaat terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Labuan. Luar biasa. Itu. Nah, karena Pak Camat sendiri tadi ngomong tentang ekonomi, Ya. sekarang akan tanya nih tentang ekonomi. Bicara pariwisata adalah tujuannya PAD, mendongkrak ekonomi masyarakat pada umumnya. Nah, bicara ekonomi membutuhkan satu fasilitas, karena ekonomi jalan, kesehatan juga jalan, kesehatan harus jalan. Itu Ya. tidak bisa terpisahkan dalam arti kata satu napas yang tidak bisa Satu terpisahkan. komponen sistem yang tidak bisa dipisahkan gitu, Pak Kumis. Ini yang jadi lagi perhatian Bang Kumis ya, karena ini luar biasa mengekspresinya juga, di mana keberhasilan penataan lingkungan nih Pak, ya kan? Ya. Dulu kata Bapak desa tertinggal, kumuh, apalagi Teluk. Nah, apa saja agar Labuan terhindar dari stigma kota kumuh? Nah, sesuai dengan program Ibu Bupati ya, Irna Narulita yang sekarang dan Pak Tanto ya, dalam rangka penataan jauh dari kekumuhan terkait masalah kota Labuan, pertama yang kami lakukan kemarin bersama-sama Dinas Perindak ya Perindak Pas melakukan penataan dan penertiban Pasar Labuan. Pasar Labuan yang dulu terkenal kekumuhannya. Nggak usah diucapin lagi, kekumuhannya udah bertahun. Nah, ya, alhamdulillah ya, Ibu apa ya mengadakan semacam solusi yang terbaik gitu. Jadi menempatkan para pedagang, kalau menurut saya ya, dan mudah-mudahan menurut semua masyarakat secara umum publik, ini ditempatkan dengan tempat yang layak, yaitu di lantai 2 plaza. Dan itu pun tidak semerta-merta begitu langsung kita relokasi ya. Tapi kami bersama-sama Musbika, bersama-sama para tokoh, bersama-sama masyarakat pedagang, bersama-sama Perindak Pas mengadakan sosialisasi. Itu sosialisasi bahwa ini jualan bukan di peruntukannya, sehingga mereka paham gitu. Dan kami juga tidak semata-mata memindahkan begitu saja. Jadi Ibu Bupati membangun sebuah bangunan ya, tempatnya di lantai 2 yang begitu luas, Mewah bisa lagi. mewah, bisa menampung 112 para pedagang. 112 para pedagang. Bicara relokasi, ya saya angkat topi buat Pak Camat dan Ibu Bupati, karena sekian tahun baru kali ini Pasar Labuan sudah memulai menata wajahnya yang baru, ya kan, dengan kerapihannya. Tetapi Pak, ya sebenarnya masyarakat bicara ekonomi, bicara perut kadang-kadang degel cek orangnya di rumah, itu dihiraukan Pak. Apa yang akan dilakukan seandainya nih masih ada oknum-oknum para pedagang nih, karena lapar, karena tidak punya lahan, akan dagang di trotoar? Apa yang dilakukan? Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan kembali ya, akan kembali berjualan kepada semula, yaitu di trotoar dan badan jalan. Nah, kami tidak henti setiap hari mengadakan sosialisasi, lalu pendekatan secara persuasif para pedagang. Ya alhamdulillah dengan pendekatan itulah dan didukung oleh semua masyarakat Labuan juga. Jadi kami tidak berarti apa-apa sebetulnya Pak Komis selaku pemerintahan tanpa ada dukungan dari semua masyarakat. Alhamdulillah masyarakat yang di sekitar di sana mengapresiasi gitu ya, mendukung, sehingga sosialisasi pun kami juga dibantu gitu, berikan pemahaman kepada para pedagang. Ini bukan untuk peruntukannya karena kita ini alur destinasi wisata. Ya, intinya tujuan Bupati itu supaya yang wisata ke Daerah Carita, ke Batako, ke Gorengan, Pantai Gorengan, bisa belanja ke Pasar Labuan. Kalau Pasar Labuannya tertata dengan indah gitu Pak. Nah, bicara keindahan nih, lagi-lagi kalau Bang Kumis sebenarnya nggak nanya, hanya pengen gitu, apa yang dikatakan Bapak itulah yang akan saya kejar pertanyaan Bapak. Bicara kekumuhan, ya kan? Nah, memang dari dulu udah tahu, apalagi Teluk Cigondang ke sana, itu bener-bener lah, ya kan? Nah, agar Labuan ini tadi hilang dari stigma masyarakat kota kumuh, ada program apa saja
yang untuk merubah wajah itu? Wih, mantap ini Bang Kumis. Coba. Justru di masa pimpinan saya ya selaku camat Labuan, alhamdulillah mendapatkan perhatian yang luar biasa Dari untuk mana? masyarakat Kecamatan Labuan, khususnya Teluk dengan Sukamaju. Sukamaju. Nah, itu mendapatkan bantuan dari Kementerian PU. Kementerian Ya, PU. dan itu pun atas dasar rekomendasi Bupati. Jadi mendapatkan anggaran yang cukup besar. Saya dengar-dengar Ya. sampai ada angka 24 M. Ya, betul. Pakai betul. M loh, Pak. Ya. M ngomongnya Ya, susah kan? ya. Ya. Nah, itu rencana. Ini bicara Teluk nih Pak, Ya. karena memang identik lah. Ya. Itu mau gimana yang desa Teluk Pak? Nah, nanti itu akan dibangun kotaku, kota Kotaku. tanpa kumuh. Kota tanpa Ya. kumuh. Jadi di sana nanti ada bangunan lapangan hijau yang terbuka, lalu juga kuliner-kulinernya akan ditata. Sungai juga. Sungai akan bahasa Labuan dikeruk gitu. Dikeruk, Apa tuh? diperluas Diperluas gitu. agar akses juga. Akses Nelayan. nelayan bisa lancar gitu. Nah terus gini Pak, ini warga banyak yang nanya, bicara pemindahan lokasi kadang-kadang bukan hal yang mudah Pak, Betul. apalagi masalah perumahan. Perumahan, betul. Sejauh ini ada kendala-kendala atau memang untuk masalah relokasi gimana Pak? Nah, jadi dengan program ini tentu ada dampak. Semua juga pasti ada dampaknya. Ada dampak positif yang saya tadi sampaikan, ada dampak negatifnya. Nah, dengan cara kita pendekatan pis dengan warga setempat yang direlokasi, ya, alhamdulillah juga pemerintah menyediakan anggaran ya, terkait masalah bukan ganti rugi, bukan, artinya dispensasi. Dispensasi itu ada dari pemerintah. Istilahnya korohiman. Nah, bahasa kerennya mau. kerennya itu. Cuman saya tidak bisa berucap. Bisa aja ini. Oh, gitu. Macam mana? Nah, Gitu. berarti itu sudah dilakukan Pak. Sudah ya, dilakukan. Untuk Teluk ini. Nah, untuk teluk ini. Nah terus Sudah. untuk tadi dikatakan desa Sukamaju, ada apa aja di sana Pak? Nah, di Sukamaju juga itu tetap program kotaku. Dari Kotaku, ya? Kotaku juga mendapat kucuran dana 1 miliar. 1 miliar. Untuk bangunan Istana Emping. Istana. Istana Emping. Dari namanya aja sudah keren Pak. Nah. Apalagi sudah terbentuknya Ya. Pak. Dan mudah-mudahan bermanfaat itu Ya. untuk warga Sukamaju Pak ya. Pasti. Karena yang nama istana biasanya tempat-tempat orang terhormat ya. Iya. Gitu. Tapi ini mah Istana Emping. Istana. Jadi nanti di samping sudah Labuan ini terkenal dengan kotak-kotak Ya. gitu. Tapi tidak istilahnya banyak produk-produk Labuan yang masih belum tergali. Yang Di unggulan. antaranya yang unggulan. Yang sekarang taunya Emping ini dari Menes, Ya. dari Jiput. Padahal Betul. di Labuan juga itu tidak Banyak. ketinggalan banyak. Justru Empingnya luar biasa. Sehingga nanti di sana untuk tempat kuliner di Ya. sana termasuk juga nanti Produksi juga kan itu kan? Produksi juga insya Allah difasilitasi oleh pemerintah. Alhamdulillah kemarin peletakan batu pertama ini dihadiri oleh Ibu Bupati langsung. Nah, lagi-lagi Pak. Tadi saya dengar ada otak-otak, ya kan? Otak, Ya kan? ya. Sebenarnya otak itu tuh memang ya Bang Kumis juga, walaupun Bang Kumis tinggal di lingkungan nelayan itu paling hobi Pak. Paling hobi Nah, sama berarti. coba, itu kan tadinya suatu makanan tradisional yang tidak dikenal. Tadi kenal. Bahkan sekarang Pak Camat tadi agar otak itu tuh bisa kita raih menjadi ikon Labuan. Ikon itu mudah Pak, karena semua kecamatan mampu untuk bikin otak-otak. Tetapi kenapa Labuan sampai ada pintu gerbang Anda memasuki kawasan kampung otak-otak? Itu gimana sejarahnya? Memang kalau kotak-kotak ini Iya. bukan di Labuan saja ya, Iya. banyak. Tapi kotak-kotak Labuan ini beda dengan yang lain dari sisi rasa, dari kualitas, Ya. ya, dari bentuk juga. Ciuman itunya Beda, aroma, gitu, ya. aromanya. Karena mungkin Labuan ini penghasil ikan ya, penghasil ikan yang cukup bagus lah, cukup baik, cukup banyak, sehingga diolah oleh produk rumah tangga menjadi otak-otak, sehingga dari mana-mana
mencarinya ke Labuan. Bahkan padahal di Serang juga ada banyak. Iya. Tapi otak-otak Labuan ini mendapatkan juara. Pernah. Mendapat juara pertama penghargaan. Biasa. Itu kepala desa bersama-sama stakeholder, termasuk juga Muspika. Apalagi program Kecamatan Labuan ini cukup fantastis, berabrek. Ya, saya akan mengawal sehingga jangan sampai ada kebocoran. Nah, itu. Bocor Sesuai lagi. dengan harapan pemerintah. Kalau bocornya ke Bang Kumis mah aman. Nggak apa-apa. Oh, iya, Pak. Asal jangan kebocoran, Mas. Kebocoran. Gratifikasi. Iya. Nantinya kan pungli. Iya, Wah. iya, Nah, betul. terima kasih Ya. Bapak Camat, nampaknya asik banget nih ngobrolnya. Kembali Pak Komis, Bang Komis bisa silaturahmi ke tempat saya walaupun orang Labuan Ya. tapi jarang sekali. Jarang waktunya. Dikunjungi, saya ucapkan terima kasih Bang Komis. Sama-sama. Ya. Oke pemirsa, itulah bincang-bincang singkat dengan Bapak Camat Labuan, Bapak Ade Darmudi SE. Semoga obrolan singkat ini menjadikan satu informasi untuk publik yang positif, yang negatifnya Bapak habis. Ikutin terus nanti masih bersama obrolan bareng acara Bang Kumis berbagi. Jangan lupa subscribe, Like. like. Ya.